Bayu, seorang letnan muda yang baru saja pulang kampung untuk cuti, terkejut saat mendapati ibunya, Bu Sumarni, diperlakukan kasar oleh seorang polisi lalu lintas yang otoriter. Rasa cintanya pada ibu dan keinginannya untuk menegakkan keadilan membawanya berhadapan dengan sistem yang selama ini ia bela. Saat ia menuntut kebenaran, Bayu justru dijerat dengan tuduhan pembangkangan dan diseret ke pengadilan militer yang penuh intrik dan ketidakadilan. Di tengah dilema antara loyalitas, aturan, dan nurani, Bayu harus memilih. Mempertahankan kehormatan sebagai tentara atau memperjuangkan kebenaran bagi keluarganya, sebuah perjuangan yang bisa menghancurkan atau menyelamatkannya. Apakah keadilan akan menang? Ataukah kekuasaan dan aturan militer yang kaku akan menenggelamkan kebenaran? Bayu menatap lekat ke arah jendela bus yang membelah pagi kelabu di kota kecil itu. Setelah 6 bulan bertugas di wilayah perbatasan yang terpencil, hari ini akhirnya ia kembali ke kampung halaman, membawa harapan dan rindu yang sudah menumpuk lama. Kota kecil di Jawa Tengah itu tampak tak banyak berubah. Jalan beraspal yang mulai retak, pohon-pohon beringin tua di tepi jalan, serta hiruk-pikuk pedagang yang mulai bersiap membuka lapak. Namun, di balik semua itu, Bayu merasakan ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mengganjal di hatinya. Bus melambat saat memasuki gang kecil yang menuju rumah ibu Bayu. Dari jendela, ia melihat beberapa tetangga berkumpul di depan warung kelontong, berbicara dalam bisik-bisik yang tampak serius. Bayu menyeka peluh yang mengalir di dahinya dan melangkah turun. Hatinya dipenuhi kegembiraan saat langkah kakinya mendekati rumah sederhana itu. Pintu rumah terbuka, dan dari dalam keluar seorang perempuan paruh baya dengan wajah yang keriput tapi lembut. "Bayu," seru Bu Sumarni sambil melangkah cepat menyambut. Tangannya yang kasar karena kerja keras sehari-hari langsung merangkul leher Bayu. Tapi wajahnya terlihat sayu, matanya merah dan sembab seperti menahan tangis. Bayu terkejut melihat kondisi ibunya. "Bu, kenapa wajah ibu begini? Apa yang terjadi?" tanyanya cemas. Ibu hanya bisa terdiam, menyeka air mata yang berusaha ia tahan. Dari luar rumah, suara-suara tetangga mulai masuk, membawa cerita yang membuat hati Bayu semakin berat. Seorang bapak tua, Pak Joko, yang juga tetangga mereka, mendekat dan berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Bayu, ibu kamu baru saja kena perlakuan kasar dari polisi saat ditilang tadi pagi. Mereka bilang ibu kamu melanggar aturan, tapi mereka juga memperlakukan ibu kamu tidak semestinya." Bayu menggenggam tangan ibunya lebih erat. "Kenapa polisi bisa bersikap seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya, matanya menatap tajam ke arah Pak Joko, berharap mendapat jawaban yang menenangkan. Pak Joko menggeleng. "Itu yang kami semua bingung. Nak, ibu kamu hanya mengantar sayur ke pasar. Motor yang dipakai katanya tidak sesuai aturan. Tapi cara mereka memperlakukan ibu sangat kasar. Banyak warga melihat itu, tapi tak ada yang berani melawan." Bayu merasakan kemarahan mulai menyala di dadanya, campur aduk dengan kesedihan. Ia tahu sebagai seorang tentara, sikapnya harus tenang dan disiplin. Namun bagaimana bisa dia tetap tenang melihat ibunya yang sudah berjuang seumur hidup diperlakukan seperti itu? Langkah Bayu bergegas memasuki rumah, matanya memeriksa setiap sudut. Di meja ruang tamu, beberapa warga yang penasaran dan prihatin duduk berbincang. Salah seorang dari mereka, seorang ibu muda bernama Sari, memberikan sebuah ponsel kepada Bayu. "Ini rekaman kejadian tadi pagi. Bayu, ada polisi yang memarahi dan menampar ibu kamu." Bayu menerima ponsel itu dan dengan hati-hati menonton rekaman video yang mengguncang hatinya. Terlihat Bu Sumarni yang sedang terkejut dan ketakutan, sambil berusaha menjelaskan sesuatu kepada Brigadir Roni, polisi yang memegang notifikasi tilang dengan ekspresi keras dan tajam. Suara kasar sang polisi terdengar jelas, mempermalukan dan menakut-nakuti ibunya. Bayu menutup mata sesaat, berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu perjuangan yang akan datang tidak akan mudah. Polisi bukan lawan biasa, dan sebagai tentara, ia harus menjaga nama baik institusinya. Namun, sebagai anak,
Hatinya tak bisa diam melihat ibunya diperlakukan tidak adil. Pikiran Bayu berkelana pada masa kecilnya. Betapa ibunya selalu menjadi sosok tegar yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kerja keras. Ibu yang tak pernah mengeluh meski hidup sering berat. Bayu berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan ibunya teraniaya tanpa perlawanan. Namun, di balik tekadnya, ada keraguan yang mengganjal. Bagaimana jika ia harus melawan institusi yang juga ia cintai? Bagaimana jika membela ibunya berarti mengorbankan karir dan kehormatannya sebagai tentara? Bayu menghela napas panjang, menatap wajah ibu yang kini mulai beristirahat di kursi goyangnya, masih tampak lelah dan trauma. Malam itu, suasana rumah terasa hening dan berat, namun dalam keheningan itu Bayu mengukir satu tekad. Ia harus mencari keadilan untuk ibu dan kebenaran harus terungkap. Di luar, suara angin berhembus pelan, seolah membisikkan tantangan yang akan segera menghadang. Bayu tahu, perjalanan pulang kampungnya baru saja dimulai, dan tidak ada yang akan sama lagi setelah malam itu. Matahari baru saja meninggi ketika Sari, ibu muda yang tinggal berseberangan dengan rumah Bu Sumarni, duduk di depan warung kecilnya sambil menyalakan ponsel. Ia sedang memutar ulang rekaman video yang diambil oleh seorang tetangga lewat ponselnya. Sebuah momen yang akan menjadi titik awal perubahan besar dalam kehidupan Bayu dan ibunya. Rekaman itu menangkap kejadian pagi tadi, saat Bu Sumarni sedang mengendarai motor bututnya menuju pasar tradisional untuk menjual sayuran hasil kebunnya. Motor tua itu sudah berulang kali direm, catnya yang pudar beradu dengan debu jalanan. Bu Sumarni, dengan kerudung sederhana dan wajah yang penuh ketulusan, tampak hati-hati mengendarai motor itu di sepanjang jalan desa yang berdebu. Namun, di sebuah persimpangan, Brigadir Roni berdiri tegak di tengah jalan. Seragamnya rapi, ekspresinya keras dan dingin. Saat motor Bu Sumarni melambat mendekat, Roni melambaikan tangan, memberi isyarat agar berhenti. Dengan patuh, Bu Sumarni menepi. Brigadir Roni mulai memeriksa surat-surat kendaraan. Ia memandangi motor itu dengan tatapan meremehkan, lalu beralih ke Bu Sumarni dengan nada suara yang kasar. "Ibu, surat kendaraan dan SIM-nya mana? Motor ini tidak layak jalan, bahaya buat orang lain." Bu Sumarni menjawab dengan suara pelan, "Pak, saya sudah bawa surat. Motor ini untuk jualan sayur. Saya sudah lama pakai dan tidak pernah ada masalah." Namun, Brigadir Roni tidak memberikan kesempatan itu. Ia mulai menaikkan suara, bahkan menyentuh tangan Bu Sumarni dengan kasar ketika ia mencoba menjelaskan. "Kalau begitu, Ibu harus ikut saya ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut." Suasana yang awalnya hanya menjadi penertiban rutin, berubah menjadi momen penuh ketegangan. Warga yang berada di sekitar mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka, takut sekaligus ingin merekam bukti jika terjadi perlakuan tidak adil. Rekaman memperlihatkan Brigadir Roni yang mulai tidak sabar, bahkan menegur Bu Sumarni dengan kata-kata kasar. "Kamu warga kecil, jangan sok tahu hukum. Ikut saya." Bu Sumarni tampak bingung dan ketakutan. Ia berusaha menenangkan diri, tapi perlakuan Brigadir Roni semakin kasar. Bahkan terdengar suara tamparan ringan yang membuat beberapa tetangga yang merekam video ikut kaget. Wajah Bu Sumarni terlihat memerah, air mata mulai menggenang. Namun ia tetap berusaha bersabar, tidak melawan, meski rasa sakit dan malu jelas tergambar di wajahnya. Setelah beberapa menit, Brigadir Roni akhirnya meninggalkannya di pinggir jalan, sambil meninggalkan surat tilang yang menurutnya sah. Namun, perlakuan kasar itu telah menciptakan luka mendalam di hati Bu Sumarni dan membuat seluruh warga kampung resah. Sari menunduk, menatap ponsel dengan mata berkaca-kaca. Ini tidak adil. Ibu Sumarni hanya ibu biasa yang berjuang dari pagi sampai malam untuk menghidupi anaknya, tapi diperlakukan seperti kriminal, ucapnya pelan. Tidak lama setelah kejadian itu, berita menyebar dari mulut ke mulut. Bayu pun mendapat banyak cerita dari tetangga, semakin memperkuat keyakinannya untuk membela ibunya. Di sebuah warung kopi kecil, Bayu bertemu dengan Pak Joko yang ikut menyaksikan kejadian itu. "Bayu, kami semua tahu betapa berat hidup Ibu Sumarni.
Dia tidak pernah merepotkan siapapun, tapi polisi itu memperlakukan dia seperti penjahat. Bayu mengangguk dengan serius. Aku akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak, ini bukan hanya soal ibu, tapi juga tentang harga diri dan keadilan. Malam itu, Bayu kembali menatap video yang direkam warga, menyimpan semua rasa sakit dan kemarahan dalam hatinya. Ia tahu, langkah yang akan diambilnya bukan hanya melawan seorang polisi, tapi sistem yang selama ini menindas rakyat kecil tanpa suara. Bayu menepuk pundak ibunya yang sedang duduk di ruang tamu. Ibu, jangan khawatir. Aku akan perjuangkan ini sampai keadilan ditegakkan, katanya penuh harap. Bu Sumarni hanya tersenyum lemah, tapi tatapannya penuh kepercayaan pada anaknya yang kini bukan hanya seorang tentara, tapi juga seorang pejuang bagi keluarganya. Bayu duduk di ruang tamu rumahnya, menatap wajah ibu yang baru saja ia temui setelah bertugas berbulan-bulan jauh dari kampung. Wajah Bu Sumarni kini tampak letih, dengan mata yang sembab dan kulit yang memerah di pipi kiri, bekas tamparan kasar yang ia terima dari Brigadir Roni. Namun, yang paling membuat Bayu terguncang bukanlah luka fisik itu, melainkan luka yang tak terlihat. Rasa takut dan malu yang terpancar dari tatapan ibunya. Bayu merasakan ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Ia mencoba berbicara, mencari kata yang tepat untuk menghibur, tapi suara yang keluar malah berat dan penuh emosi. Bu, ceritakan pada Bayu apa yang sebenarnya terjadi, katanya sambil menggenggam tangan ibu yang keriput dan dingin. Bu Sumarni menghela napas panjang, kemudian mulai bercerita dengan suara yang hampir berbisik. Ia menjelaskan bagaimana pagi itu ia mengendarai motor tuanya seperti biasa. Tak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Bayu, Pak polisi itu kasar sekali. Aku cuma ingin pulang setelah jualan. Tapi dia marah-marah dan... Ia terdiam, matanya berkaca-kaca. Bayu mengangguk perlahan, mencoba menahan amarah yang mendidih. Ibu nggak salah apa-apa. Aku akan pastikan dia bertanggung jawab. Di luar rumah, suasana kampung mulai tenang, namun di hati Bayu badai emosi berkecamuk. Ia menyalakan kembali ponsel yang berisi rekaman kejadian tadi pagi. Video itu sudah disebarkan oleh tetangga dan mulai menjadi viral di kalangan warga setempat. Ia perhatikan kembali setiap detik, melihat dengan jelas bagaimana Brigadir Roni menaikkan suara dan memperlakukan ibunya dengan tidak hormat. Bayu bisa merasakan betapa besar luka batin yang dialami ibunya. Namun, Bayu tahu bahwa luka batin itu tidak bisa diobati dengan mudah. Ia harus bertindak cepat, tapi juga hati-hati agar tidak membuat masalah menjadi lebih besar, terutama mengingat posisinya sebagai tentara aktif. Suatu sore, Bayu mendapat kunjungan dari Pak Joko, tetangga yang selama ini menjadi saksi atas kejadian tersebut. Pak Joko menyerahkan sebuah rekaman video lain yang menunjukkan bagaimana Brigadir Roni sering memperlakukan warga lain dengan sikap kasar dan otoriter. Ini bukan cuma soal Ibu Sumarni, Bayu. Polisi itu memang sering seperti ini ke warga kecil, katanya dengan nada serius. Bayu menyadari bahwa ini bukan sekadar masalah pribadi. Ini tentang ketidakadilan yang lebih besar, yang mungkin sudah lama terjadi tanpa ada yang berani melawan. Namun, di balik kemarahan dan rasa sakit, Bayu mulai merasakan tekanan batin yang tak mudah ia ungkapkan. Ia harus menjaga keseimbangan antara perannya sebagai tentara yang disiplin dan kewajibannya sebagai anak yang membela ibunya. Pada malam yang sama, Bayu menatap wajah ibunya yang tertidur lelap, mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap kuat. Ibu harus tahu, aku tidak akan biarkan ini berakhir sia-sia, bisiknya pelan. Luka fisik bisa sembuh, tapi luka batin yang tak terlihat itu, ketakutan, rasa tidak berdaya, dan stigma yang melekat pada ibunya, adalah hal yang paling sulit untuk disembuhkan. Pagi itu, Bayu mengenakan seragamnya dengan rapi, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang berat. Sebagai letnan 2 aktif di satuan militer, ia sudah terbiasa menjalankan disiplin tinggi dan tunduk pada aturan yang ketat. Namun hari ini berbeda. Dalam benaknya berputar ribuan pertanyaan tentang bagaimana harus bersikap menghadapi masalah yang menyangkut keluarganya sendiri. Setelah sarapan singkat,
Bayu memutuskan untuk mengunjungi kantor polisi setempat. Ia ingin berbicara langsung dengan Brigadir Roni atau setidaknya petugas yang bertanggung jawab, mencari penjelasan dan, lebih penting lagi, keadilan untuk ibunya. Bayu tahu ini bukan urusan sepele, dan posisi dirinya sebagai tentara akan mempersulit hubungan dengan aparat kepolisian. Tapi hatinya tidak bisa membiarkan perlakuan kasar itu berlalu begitu saja. Sesampainya di polsek kecil yang berada tak jauh dari rumahnya, Bayu disambut dengan tatapan dingin dari beberapa petugas. Ia melangkah mantap ke ruang pelayanan. Namun suasana seketika berubah menjadi tegang ketika namanya disebut dan statusnya sebagai anggota TNI diketahui. Bayu menghadap seorang petugas administrasi yang bersikap sinis. "Pak Letnan, kalau memang ada masalah dengan ibu Anda, kenapa tidak diselesaikan secara kekeluargaan saja? Ini bukan urusan militer." Bayu menghela napas. "Ini soal keadilan, bukan soal militer atau sipil. Ibu saya diperlakukan tidak adil oleh anggota polisi di sini. Saya datang untuk meminta klarifikasi dan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang benar." Petugas itu menatap Bayu dengan pandangan kurang ramah. "Pak, jangan bawa-bawa seragam TNI ke sini. Kami juga punya aturan dan prosedur yang harus dijalankan. Kalau merasa keberatan, ada jalur hukum yang bisa ditempuh." Bayu merasakan ketegangan semakin memuncak. Dalam hatinya, konflik batin mulai menggelora. Ia bukan hanya seorang anak yang ingin melindungi ibunya, tapi juga seorang tentara yang harus menjaga citra dan disiplin institusinya. Ia pun mencoba berbicara dengan kepala polsek, berharap bisa mendapatkan solusi yang masuk akal. Namun Brigadir Roni tidak berada di tempat, dan penggantinya hanya memberikan jawaban klise yang semakin membuat Bayu frustrasi. "Bapak harus menghormati aturan yang ada. Kalau ibu Anda merasa dirugikan, laporkan saja secara resmi. Tapi jangan bawa-bawa nama TNI untuk mengintervensi," kata seorang perwira polisi yang tampak berusaha menjaga jarak. Bayu keluar dari kantor polisi dengan dada yang sesak. Ia merasa seragam yang ia kenakan hari ini bukan lagi simbol kehormatan, melainkan beban yang menjerat. Seragam itu melambangkan kedisiplinan dan netralitas, tapi di saat yang sama, ia ingin membela keluarganya dengan segenap jiwa. Di perjalanan pulang, Bayu melewati ganggang kecil yang biasa ia lalui saat masih anak-anak. Kenangan masa lalu berkelebat, mengingatkan bahwa rumah dan keluargalah yang paling penting, bukan sekadar seragam dan aturan yang kaku. Sesampainya di rumah, Bayu duduk termenung di teras, memandang wajah ibu yang tengah menyapu halaman dengan langkah pelan. "Seragam ini," Bayu berbisik pelan, "kadang membuat aku merasa terasing dari keluargaku sendiri." Namun tekadnya tetap kuat. Ia tahu bahwa perjuangan menuntut keadilan untuk ibunya tidak akan berhenti hanya karena birokrasi atau sikap sinis aparat. Bayu memutuskan untuk mencari jalan lain, sebuah jalan yang tidak akan melupakan siapa dirinya dan siapa keluarganya. Malam itu, di meja kayu sederhana di sudut kamar, Bayu duduk dengan laptop di hadapannya. Suasana sunyi menyelimuti rumah kecil di pinggiran kampung. Cahaya lampu pijar yang temaram menerangi wajahnya yang penuh konsentrasi. Ia mulai mengetik, merangkai kata demi kata menjadi surat terbuka yang ditujukan kepada publik dan para pejabat terkait. Surat itu bukan hanya sekadar ungkapan kekecewaan, tetapi juga seruan keras agar keadilan ditegakkan bagi ibunya dan seluruh warga kecil yang selama ini sering tertindas oleh aparat yang seharusnya melindungi. Surat terbuka untuk keadilan. Saya Bayu, seorang tentara aktif yang baru saja pulang kampung, menulis ini dengan berat hati dan semangat juang yang membara. Ibuku, Bu Sumarni, seorang penjual sayur sederhana, diperlakukan dengan kasar dan tidak adil oleh Brigadir Roni, seorang polisi lalu lintas di kampung kami. Kejadian ini bukan hanya sebuah insiden kecil, tapi gambaran nyata bagaimana warga kecil seringkali kehilangan suara dan haknya di mata penegak hukum. Saya percaya bahwa hukum harus berlaku adil bagi siapa saja tanpa memandang status sosial atau jabatan. Saya menuntut agar kasus ini diusut secara transparan dan tindakan tegas diberikan kepada siapapun yang menyalahgunakan kekuasaannya. Sebagai anggota TNI,
Saya juga mengingatkan bahwa institusi kami dibangun atas dasar kejujuran, keadilan, dan pengabdian kepada rakyat. Namun, ketika anggota kami harus berhadapan dengan sistem yang tidak adil, itu adalah tanda bahwa perubahan besar perlu dilakukan. Saya mohon dukungan masyarakat dan media agar suara rakyat kecil seperti ibu saya bisa didengar dan keadilan dapat ditegakkan tanpa diskriminasi. Terima kasih. Setelah selesai, Bayu mengunggah surat terbuka itu di media sosial, dilengkapi dengan video rekaman kejadian dan foto-foto ibunya yang sedang menjalani hari-hari penuh luka dan perjuangan. Dalam hitungan jam, surat itu mulai mendapatkan perhatian luas dari berbagai kalangan. Komentar dukungan membanjiri postingan tersebut, dari warga biasa hingga aktivis hak asasi manusia. Banyak yang merasa tersentuh dengan keberanian Bayu yang tidak hanya mempertaruhkan nama baik pribadi dan profesi sebagai tentara, tapi juga mengangkat isu ketidakadilan yang selama ini tersembunyi. Namun, tidak semua tanggapan bersahabat. Beberapa akun anonim dan pejabat militer memberi peringatan tersembunyi, mengingatkan Bayu agar tidak membuat kegaduhan yang bisa merusak citra TNI. Mereka menegaskan bahwa anggota militer harus menjaga netralitas dan tidak boleh terlibat dalam urusan sipil secara terbuka. Bayu membaca pesan-pesan itu dengan tenang, walau hatinya berdebar. Ia tahu konsekuensi dari langkah ini. Tidak mudah menantang sistem yang sudah terstruktur dan kaku, apalagi sebagai anggota TNI yang harus patuh pada peraturan. Di kantor Komandan Kesatuan, Kolonel Adi mendapatkan laporan mengenai viralnya surat terbuka Bayu. Dengan raut wajah serius, ia mulai menganalisis situasi yang rumit ini. Di satu sisi, ia memahami kemarahan dan alasan Bayu. Di sisi lain, ia terikat pada aturan disiplin militer yang ketat. Kolonel Adi menghela napas panjang, menyadari bahwa persoalan ini bukan sekadar kasus biasa, melainkan sebuah dilema yang akan menentukan masa depan banyak pihak. Sementara itu, di kampung, Bu Sumarni mendapatkan banyak dukungan moral. Para tetangga berdatangan, menawarkan bantuan dan menguatkan semangatnya. Namun, ia juga merasa khawatir akan risiko yang mungkin menimpa anaknya. Bayu kembali menatap layar ponselnya, membaca setiap komentar dan pesan yang masuk. Ia tahu, perjalanan ini baru dimulai. Keadilan bukan hal yang mudah diraih, tapi ia bersumpah tidak akan mundur. Beberapa hari setelah surat terbuka Bayu viral, ponselnya berdering dengan nada yang membuat jantungnya berdegup kencang. Nomor yang muncul di layar adalah nomor resmi dari markas besar kesatuannya. Bayu tahu, ini bukan panggilan biasa. Dengan napas tertahan, ia mengangkat telepon itu. Suara di seberang sana adalah suara berat dan tegas yang sangat dikenalnya. Letnan 2 Bayu, segera datang ke kantor saya. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Suara Kolonel Adi, Komandan Kesatuannya, terdengar jelas dan tanpa basa-basi. Bayu langsung mengangguk meski Kolonel tidak bisa melihatnya. "Siap, Pak. Saya akan ke sana secepat mungkin." Setelah menutup telepon, Bayu merasakan campuran antara cemas dan penasaran. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan Kolonel? Apakah tentang surat terbuka yang ia buat? Atau lebih buruk lagi, di dalam ruang kantor Kolonel Adi, suasana terasa kaku dan penuh ketegangan. Kolonel berdiri sambil memandang Bayu dengan pandangan yang sulit ditebak. Ia adalah sosok pemimpin yang selama ini Bayu hormati, tapi kini di hadapannya ia seperti menghadapi rintangan besar. "Bayu, saya sudah membaca surat dan semua yang kamu lakukan. Saya paham maksud dan niatmu. Tapi kamu juga harus mengerti posisi kami sebagai institusi militer," ujar Kolonel dengan nada lembut tapi tegas. Bayu membalas dengan suara mantap. "Pak, saya tidak bermaksud menentang institusi. Saya hanya ingin menegakkan keadilan untuk ibu saya dan warga kampung." Kolonel menghela napas panjang. "Itulah masalahnya. Kita punya aturan ketat tentang netralitas dan tidak boleh terlibat dalam masalah sipil secara terbuka. Ini bisa dianggap sebagai pelanggaran kode etik militer. Kamu harus berhati-hati." Bayu terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata itu. "Apakah saya harus membiarkan ketidakadilan itu terus terjadi, Pak?" Kolonel menunduk sejenak,
lalu menatap Bayu penuh dilema. Saya pribadi mengerti perasaanmu, tapi tugas kita adalah menjaga kedisiplinan dan citra TNI. Kalau semua anggota bertindak seperti ini, akan kacau. Tapi saya juga tidak bisa menutup mata terhadap keadaan ini. Suasana menjadi sunyi. Bayu merasakan beratnya pilihan yang harus ia hadapi. Kalau begitu, apa langkah saya selanjutnya? Tanya Bayu dengan suara rendah. Kolonel menatapnya lama, kemudian berkata, "Untuk saat ini, hentikan penyebaran masalah ini. Biarkan kami yang menanganinya secara internal. Tapi kamu juga harus siap menghadapi konsekuensi jika melangkah lebih jauh." Bayu mengangguk pelan. "Saya mengerti, Pak." Ketika meninggalkan kantor, Bayu merasa beban yang sangat berat di pundaknya. Di satu sisi ia ingin melindungi keluarganya dan menuntut keadilan. Di sisi lain, ia harus menjaga kedisiplinan sebagai tentara yang taat pada aturan. Di luar kantor, Kapten Ayu sudah menunggu. Ia memberi isyarat agar Bayu mengikuti ke tempat yang lebih privat. "Kamu harus hati-hati, Bayu. Aku akan bantu cari jalan yang aman untuk kita," kata Ayu dengan penuh empati. Bayu mengangguk penuh harap. Meski situasi makin rumit, ia tahu ia tidak sendirian. Malam itu, Bayu pulang dengan kepala penuh pikiran. Ia menyadari, perjuangan menuntut keadilan untuk ibunya tidak hanya soal melawan ketidakadilan, tapi juga soal bertahan dalam sistem yang kadang tak adil itu sendiri. Keesokan harinya, Bayu terbangun dengan berita yang membuatnya terkejut sekaligus was-was. Kasus ibunya yang telah menjadi bahan perbincangan hangat di kampung kini mulai mendapatkan perhatian dari media nasional. Berita tentang seorang tentara yang berani memperjuangkan ibunya, warga kecil yang diperlakukan kasar oleh polisi, sudah tersebar luas di berbagai platform berita dan media sosial. Bayu duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel yang terus berdatangan notifikasi. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena beratnya tanggung jawab yang kini diembannya. Sorotan publik membawa angin segar, dukungan dari masyarakat, tapi sekaligus membuka pintu konflik yang lebih besar. Sementara itu, di kantor polisi, suasana tidak lebih baik. Brigadir Roni dan sejumlah anggota polisi lain mulai merasa terpojok. Tak lama setelah berita itu tersebar, mereka mengeluarkan pernyataan resmi yang berusaha memutarbalikkan fakta. "Polisi kami menjalankan tugas sesuai prosedur," bunyi pernyataan singkat itu. Mereka mengklaim Bu Sumarni menolak proses tilang dan menunjukkan sikap tidak sopan kepada petugas, sehingga tindakan yang diambil dianggap wajar. Pernyataan ini disebarkan ke media melalui humas kepolisian. Bayu membaca pernyataan itu dengan jengkel. Ia tahu bahwa ini adalah upaya mengaburkan kebenaran dan melindungi oknum aparat yang bersalah. Tapi ia juga menyadari bahwa berhadapan dengan mesin birokrasi seperti ini tidak akan mudah. Dalam sorotan media, kasus ini mulai menjadi simbol ketidakadilan sosial yang lebih besar. Para aktivis dan LSM yang peduli dengan hak asasi manusia mulai turun tangan, mendukung Bayu dan ibunya. Mereka meminta agar kasus ini diusut secara transparan dan tuntas. Namun di balik gemuruh dukungan itu, tekanan dari institusi militer dan kepolisian juga semakin nyata. Bayu mulai menerima pesan-pesan yang mengingatkan agar ia menjaga sikap dan tidak membawa kasus ini ke ranah publik terlalu jauh. Di sisi lain, Bu Sumarni yang kini menjadi sorotan media, mendapat banyak kunjungan tetangga dan warga yang ingin memberikan dukungan. Meski demikian, ia masih menyimpan rasa takut dan malu. "Bayu, aku khawatir sama kamu. Ini sudah jadi masalah besar," katanya suatu malam, suaranya penuh kekhawatiran. Bayu menggenggam tangan ibunya erat. "Ibu, aku janji akan terus berjuang. Ini bukan cuma soal ibu, tapi untuk semua orang yang tidak punya suara." Di markas militer, Kolonel Adi terus memantau perkembangan kasus ini dengan penuh kekhawatiran. Ia tahu bahwa tekanan dari atas semakin kuat, dan bagaimanapun, institusi militer harus menjaga citra dan disiplin anggotanya. Kapten Ayu juga mulai bergerak diam-diam, membantu mengumpulkan bukti dan informasi untuk mendukung perjuangan Bayu, tanpa menimbulkan kecurigaan dari atasan. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya pertarungan hukum,
tapi juga pertarungan moral dan politik. Bayu menyadari bahwa perjuangan yang ia mulai kini sudah melewati batas pribadi. Ia tidak hanya berhadapan dengan aparat yang bersalah, tapi juga dengan sistem yang terstruktur dan sulit ditembus. Namun, ia tetap teguh. Di tengah sorotan publik yang kian membesar, Bayu yakin bahwa kebenaran suatu saat pasti akan terungkap. Pagi itu, Bayu menerima surat panggilan resmi dari polisi militer. Surat itu datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, membawa pesan yang jelas. Ia harus menjalani klarifikasi terkait kasus yang sedang mengemuka. Perasaan campur aduk menyelimuti dirinya, antara yakin akan kebenaran dan was-was atas konsekuensi yang menantinya. Ketika tiba di kantor polisi militer, suasana terasa tegang dan dingin. Ruangan yang sempit dan penuh dengan arsip menjadi saksi bisu pergulatan batin Bayu. Ia duduk di kursi kayu, di hadapan beberapa perwira militer yang menyampaikan berbagai pertanyaan terkait perbuatannya. Bayu, kami paham niatmu. Namun kamu harus mengerti, institusi militer tidak boleh terlibat langsung dalam urusan sipil, kata seorang perwira dengan nada tegas namun berusaha menjaga sopan santun. Bayu membalas dengan suara mantap, "Saya tidak pernah bermaksud mencampuri urusan sipil, Pak. Saya hanya ingin keadilan untuk ibu saya dan warga kecil yang selama ini tersisih." Namun, perwira tersebut menggeleng. "Ini soal kode etik dan disiplin. Kamu telah membuat kegaduhan di media yang bisa mempengaruhi citra TNI." Selama sesi klarifikasi, Bayu menyadari bahwa hukum yang ia hadapi ternyata memiliki dua wajah. Satu untuk menjaga citra dan disiplin institusi, dan satu lagi untuk menutup suara anggota yang berani bersuara demi keadilan. Setelah sesi itu selesai, Bayu diperingatkan keras agar tidak mengulangi tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban militer. Tekanan dari atas mulai terasa semakin nyata. Dalam hati, Bayu bertanya-tanya apakah perjuangannya untuk ibunya akan berakhir sia-sia. Namun, ia tetap bertekad tidak mundur. Di luar gedung polisi militer, Kapten Ayu menunggu dengan cemas. Ia segera mendekati Bayu dan memberikan dukungan moral, serta berjanji akan terus membantu secara diam-diam. Kisah Bayu kini semakin rumit, bukan hanya menghadapi ketidakadilan dari aparat sipil, tapi juga tekanan dari institusi yang selama ini ia banggakan. Ia harus berjuang di dua medan sekaligus, melawan ketidakadilan yang menimpa keluarganya dan menjaga integritas dirinya sebagai tentara. Bayu tahu, jalan keadilan yang ia tempuh bukanlah jalan mudah. Tapi ia yakin, dengan keteguhan hati dan dukungan dari orang-orang yang peduli, ia akan menemukan jalan yang benar. Konflik batin Bayu semakin dalam seiring berjalannya waktu. Ia merasa terjepit di antara dua dunia yang bertolak belakang. Sebagai tentara yang harus taat pada disiplin dan aturan militer, dan sebagai anak yang ingin membela ibunya serta rakyat kecil yang selama ini tertindas. Pagi itu, di ruang kerjanya yang penuh berkas dan peta strategis, Kolonel Adi menerima panggilan telepon dari atasannya. Suara di seberang telepon menegaskan agar ia segera menertibkan Bayu yang dianggap telah mencoreng nama baik TNI dengan aksi publiknya. "Jangan biarkan ini berlarut-larut, Kolonel. Disiplin harus ditegakkan." Suara itu berdering tajam. Kolonel Adi menutup telepon dengan raut wajah penuh dilema. Di satu sisi, ia tahu perintah itu harus dijalankan demi menjaga tatanan institusi. Namun di sisi lain, ia juga tahu bahwa Bayu berjuang untuk kebenaran, sebuah nilai yang tidak boleh diabaikan. Saat Bayu datang ke kantor, Kolonel menyambutnya dengan nada serius namun tetap penuh rasa hormat. "Bayu, aku mendapat perintah dari atasan. Kamu harus segera menghentikan aksi-aksi yang bisa merusak citra TNI." Bayu menatap Kolonel dengan mata penuh semangat. "Pak, saya paham tugas saya. Tapi saya juga punya hati dan kewajiban sebagai anak dan warga negara." Kolonel menghela napas panjang. "Aku tahu kamu di posisi sulit, Bayu. Aku sendiri juga terjebak antara loyalitas pada aturan dan rasa keadilan. Aku tidak bisa membiarkanmu melanggar disiplin, tapi aku juga tidak bisa menutup mata pada situasi yang kamu hadapi." Dalam pembicaraan itu, Kolonel Adi menawarkan jalan tengah. Bayu harus menghentikan publikasi masalah ini,
Tapi secara internal, akan ada penyelidikan diam-diam terhadap kejadian yang menimpa ibunya. Kamu harus percaya pada proses, Bayu. Namun, Bayu merasakan bahwa proses itu akan sangat panjang dan penuh risiko. Ia ingin agar keadilan muncul segera, bukan disembunyikan di balik meja-meja rapat yang tertutup. Di luar ruangan, Kapten Ayu memberikan isyarat bahwa ia siap membantu investigasi secara rahasia. Aku akan mengumpulkan bukti dan mencari saksi yang bisa mendukungmu, bisiknya pelan. Malam itu, Bayu berdiri di teras rumahnya, menatap langit gelap penuh bintang. Dua seragam yang ia kenakan, seragam tentara dan seragam sebagai anak dan warga negara, terasa sangat berat. Ia harus memilih, atau mungkin menemukan jalan yang mampu menggabungkan keduanya. Di balik dilema itu, satu hal pasti, Bayu tidak akan membiarkan ibunya dan rakyat kecil terus tersisih tanpa suara. Suasana pagi itu di kampung Bayu tampak biasa saja. Pedagang mulai menata dagangannya, anak-anak bermain di jalan kecil, dan udara hangat matahari menyelimuti rumah-rumah sederhana. Namun, ketenangan itu segera pecah oleh kehadiran rombongan polisi militer yang datang dengan seragam resmi dan sikap serius. Bayu sedang duduk di ruang tamu, menyesap kopi sambil membaca beberapa pesan dari pendukungnya, ketika suara ketukan keras menggema di pintu depan. Ia tahu, tamu yang datang bukan sekadar untuk berkunjung. Kolonel Adi sudah menghubunginya malam sebelumnya, memberi peringatan bahwa langkah tegas akan segera diambil. Namun, tidak ada yang bisa mempersiapkannya pada saat itu. "Letda Bayu, Anda kami tangkap atas tuduhan pelanggaran kode etik militer dan pembangkangan," ujar seorang perwira polisi militer sambil menunjukkan surat penangkapan resmi. Bayu berdiri tegak, menatap wajah para petugas dengan mata penuh keteguhan. "Saya siap menghadapi konsekuensi, tapi saya tetap membela kebenaran," ucapnya. Ibu Sumarni yang berada di sampingnya langsung menangis, tidak kuasa menahan kesedihan melihat anaknya dihadapkan pada masalah besar seperti ini. Tetangga-tetangga yang turut menyaksikan peristiwa itu juga merasa terpukul, namun tidak berani berbuat banyak. Dalam pengawalan ketat, Bayu dibawa ke kantor polisi militer. Sepanjang perjalanan, ia merenung tentang betapa berat perjuangan ini. Ia sadar, bukan hanya ia yang diuji, tetapi juga institusi dan sistem yang selama ini dipercayainya. Di ruang tahanan sementara, Bayu menghabiskan waktu dengan menata pikirannya. Ia menerima kunjungan singkat dari Kapten Ayu yang memberikan semangat dan memastikan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti. "Bayu, jangan menyerah. Aku akan terus membantu dari belakang. Kebenaran harus tetap diperjuangkan," kata Ayu dengan nada penuh keyakinan. Namun, di balik dukungan itu, Bayu tahu perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Sidang militer akan segera digelar, dan di sana ia harus berhadapan dengan sistem yang kaku dan tak selalu berpihak pada kebenaran. Sementara itu, Bu Sumarni kembali ke rumahnya dengan hati yang remuk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada anaknya, namun doa dan harapannya tetap menyertai Bayu dalam menghadapi segala cobaan. Kisah Bayu yang sederhana kini berubah menjadi babak perjuangan berat melawan ketidakadilan yang tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam tubuh institusi militer itu sendiri. Suasana ruang sidang militer terasa kaku dan penuh ketegangan. Bayu duduk tegak di kursi terdakwa, mengenakan seragam militer yang kini terasa seperti beban berat di tubuhnya. Di hadapannya berdiri Mayor Satrio, jaksa militer yang dikenal tegas dan tanpa kompromi. Sidang dimulai, suara hakim militer membuka jalannya persidangan dengan nada resmi dan dingin. Mayor Satrio membuka dakwaan dengan suara lantang. Ia menjelaskan tuduhan pelanggaran kode etik militer dan pembangkangan yang dialamatkan kepada Bayu. Terdakwa telah mengabaikan perintah atasan dan mencemarkan nama baik TNI melalui aksi publik yang tidak berkoordinasi dengan institusi, katanya. Bayu mendengarkan dengan saksama, siap untuk membela dirinya. Saat giliran membela diri tiba, ia mengangkat suara dengan tegas dan penuh keyakinan. "Saya bertindak bukan untuk mencemarkan nama baik, tapi untuk membela hak ibu saya dan masyarakat kecil yang selama ini tidak mendapat keadilan. Saya percaya TNI juga berdiri di atas keadilan,
bukan hanya disiplin tanpa hati. Namun, suara kemanusiaan itu seolah tenggelam di antara aturan kaku dan protokol yang mengikat sidang militer. Jaksa militer dengan tegas membalas, kode etik dan disiplin adalah fondasi utama TNI. Jika setiap anggota bebas bertindak berdasarkan pandangan pribadi, maka kedisiplinan dan kestabilan institusi akan runtuh. Persidangan berlanjut dengan menghadirkan saksi-saksi, termasuk beberapa anggota kepolisian yang terlibat dalam penilangan Bu Sumarni. Namun, saksi yang seharusnya menjadi penentu kebenaran, warga yang merekam tindakan kasar Brigadir Roni, tidak dihadirkan karena alasan prosedural. Bayu merasa frustasi. Prosedur yang seharusnya menjamin keadilan justru menjadi tembok penghalang untuk mengungkap fakta sesungguhnya. Ia memandang Kolonel Adi yang duduk di ruang penonton dengan wajah serius namun tidak bisa berbuat banyak. Di balik meja hijau militer itu, Bayu merasakan betapa kerasnya realitas sistem yang mengutamakan disiplin dan hierarki di atas segalanya. Ia berjuang bukan hanya untuk dirinya dan ibunya, tapi juga untuk mempertahankan nilai keadilan yang terkadang harus berhadapan dengan kekuasaan. Ketika sidang ditunda untuk hari berikutnya, Bayu menarik napas panjang. Ia tahu perjuangan belum selesai, dan langkah selanjutnya akan semakin berat. Namun, ia juga sadar bahwa membela kebenaran adalah pilihan yang harus ia jalani, meski harus menghadapi sistem yang tidak selalu berpihak. Di luar ruang sidang, Kapten Ayu menunggu dengan harapan yang sama kuatnya. Ia yakin, meskipun jalannya berat, kebenaran tetap harus diperjuangkan. Hari itu, suasana di ruang penyimpanan bukti di markas polisi militer penuh dengan tumpukan dokumen dan rekaman yang belum tersentuh. Kapten Ayu menyelinap dengan hati-hati, membawa sebuah flash disk kecil yang berisi rekaman CCTV asli kejadian tilang Bu Sumarni. Rekaman yang selama ini menjadi kunci kebenaran namun belum pernah diperlihatkan di persidangan. Ia tahu, rekaman itu bisa membalik keadaan dan menguak tindakan kasar Brigadir Roni yang selama ini disangkal oleh pihak kepolisian. Namun, Ayu juga sadar bahwa proses hukum di lingkungan militer tidak semudah yang dibayangkan. Di ruang sidang, Bayu menunggu dengan penuh harap. Ia sudah lelah dengan prosedur yang berbelit dan kebohongan yang terus dilindungi oleh sistem. Namun hari ini, ia tahu ada peluang. Ketika giliran pihak pembelaan menyodorkan bukti rekaman CCTV, suasana ruang sidang berubah tegang. Mayor Satrio, jaksa militer, langsung memprotes keras. Bukti ini tidak resmi dan tidak melewati prosedur yang benar. Kami tidak dapat menerimanya. Hakim militer mengangguk setuju, mengatakan bahwa ada regulasi ketat mengenai bukti yang dapat diterima, apalagi yang berasal dari luar institusi militer. Bayu menatap rekaman itu dengan mata penuh harap, tapi kenyataan pahit segera menghantamnya. Kebenaran yang selama ini ia perjuangkan kini terkunci di balik tembok birokrasi dan aturan yang kaku. Kolonel Adi, yang hadir di ruang sidang, menunjukkan ekspresi kecewa namun tidak bisa berbuat banyak. Ia tahu bahwa institusi tempat mereka bernaung terlalu takut untuk membuka aib sendiri, meskipun itu berarti mengorbankan kebenaran dan keadilan. Di luar persidangan, Kapten Ayu berusaha menghubungi LSM dan media untuk membantu menyebarkan rekaman tersebut secara luas. Ia berharap tekanan publik dapat memaksa perubahan. Namun, Bayu tahu betul bahwa perjuangannya bukan hanya soal membuktikan siapa benar dan salah. Ini adalah pertarungan melawan sistem yang kerap menutup mata terhadap suara rakyat kecil. Malam harinya, Bayu duduk termenung di sel tahanannya. Di tangannya, ia menggenggam surat dari Kapten Ayu yang berisi kabar bahwa rekaman itu sudah mulai tersebar di media sosial dan beberapa portal berita. Meski kebenaran terkunci di ruang sidang, ia tahu bahwa dunia luar mulai membuka mata. Dan itu memberinya sedikit kekuatan untuk terus bertahan. Setelah berhari-hari berjuang dalam diam, Kolonel Adi akhirnya mengambil keputusan yang berat. Ia tahu, sistem militer selama ini menjaga kedisiplinan dengan ketat. Namun di balik itu ada keadilan yang harus ditegakkan. Dengan segala risiko yang akan dihadapi, ia memilih untuk bertindak diam-diam demi membantu Bayu. Di ruang kerjanya yang sepi, Kolonel Adi memanggil Kapten Ayu. "Ayu,
Aku tidak bisa secara terbuka mendukung Bayu, tapi aku akan mengusahakan sesuatu dari dalam. Aku ingin kamu terus kumpulkan bukti dan kirimkan ke LSM serta media yang bisa dipercaya. Ayu mengangguk dengan tegas. Kami sudah mulai menyebarkan rekaman CCTV dan laporan saksi. Tekanan publik mulai muncul, tapi kami butuh lebih banyak bukti kuat agar tak bisa diabaikan. Kolonel Adi menghela napas. Ini bukan hanya soal Bayu, tapi juga tentang institusi. Kalau kita terus menutup mata, ini bisa menghancurkan kredibilitas TNI. Sementara itu, di luar markas militer, LSM yang mendapat bukti dari Ayu mulai mengorganisir konferensi pers. Media besar pun mulai mengangkat kasus ini sebagai sorotan nasional. Tekanan publik yang makin kuat membuat pihak kepolisian sulit mempertahankan narasi lama yang memutarbalikkan fakta. Namun di balik sorotan itu, Brigadir Roni mulai merasakan getaran ketidakpastian. Ia tidak bisa lagi bebas melenggang tanpa ada konsekuensi. Mutasi ke daerah terpencil diumumkan sebagai bentuk tindakan disiplin, meski tidak ada sanksi hukum yang serius. Sidang militer Bayu pun mengalami perubahan. Dengan bukti baru yang kuat, jaksa militer mulai menghadapi tekanan untuk mempertimbangkan ulang kasus ini. Dalam sel tahanan, Bayu mendengar kabar itu dari Kapten Ayu saat kunjungan singkat. Kita tidak sendiri, Bayu. Ada tangan dari dalam yang membantu. Jangan putus asa, kata Ayu sambil menepuk bahu Bayu. Bayu merasakan harapan yang mulai tumbuh kembali. Meskipun jalan menuju keadilan masih panjang dan berliku, kini ada kekuatan baru yang mendukung perjuangannya. Kolonel Adi, meskipun tetap menjaga jarak, menjadi simbol bahwa dalam sistem yang kaku, masih ada manusia dengan nurani yang berani mengambil risiko demi kebenaran. Perjuangan Bayu kini bukan hanya tentang dirinya dan ibunya, tapi tentang harapan bagi semua yang tertindas, yang mencari keadilan dalam sistem yang sering menutup mata. Langit sore yang biasanya teduh kini terasa berat dan muram. Berita mutasi Brigadir Roni ke daerah terpencil telah tersebar, menjadi penanda bahwa aparat kepolisian mulai merespons tekanan publik. Namun, mutasi itu jauh dari sanksi hukum yang tegas, membuat banyak orang merasa keadilan belum benar-benar ditegakkan. Bayu menerima kabar itu dari Kapten Ayu saat kunjungan di ruang tahanan. Roni cuma dimutasi, Pak. Tidak ada hukuman berat, ujar Ayu dengan suara penuh kecewa. Bayu mengangguk pelan, menahan amarah yang bergejolak. Ini bukan cuma soal hukuman, Ayu. Ini soal prinsip, bahwa tindakan kasar dan penindasan tidak boleh dibiarkan. Sidang militer Bayu akhirnya sampai pada putusan. Jaksa militer tetap menekan agar Bayu dihukum atas pelanggaran kode etik. Namun Kolonel Adi berusaha meringankan hukuman tersebut dengan alasan kemanusiaan dan situasi yang melatar belakangi tindakan Bayu. Hakim militer membacakan vonis dengan nada berat. Terdakwa Letnan II Bayu dinyatakan bersalah atas pelanggaran kode etik militer dan dijatuhi hukuman ringan berupa penundaan kenaikan pangkat dan pembekuan tugas selama 6 bulan. Vonis itu membuat Bayu merasa hancur namun sekaligus lega. Ia dihukum, tapi tidak sepenuhnya dipinggirkan. Namun, yang paling menyakitkan adalah ia harus keluar dari posisi aktifnya di kesatuan. Mereka tidak bisa memenjarakan semangatku, bisik Bayu dalam hati, meskipun rasa sakit itu tetap membekas. Di sisi lain, masyarakat kampung dan pendukung Bayu merasa kecewa. Mereka tahu perjuangan ini tidak berakhir dengan kemenangan penuh, tapi mereka juga bangga atas keberanian Bayu melawan sistem yang tidak adil. Bu Sumarni, meski sedih, tetap berdiri tegak mendampingi anaknya. Nak, Ibu bangga padamu. Tidak semua perjuangan bisa dimenangkan dengan pengadilan. Kadang, yang penting adalah kita tetap berdiri. Hari-hari setelah vonis, Bayu menerima dukungan moral dari banyak pihak. Ia mulai merencanakan langkah selanjutnya, bukan sebagai tentara aktif, tapi sebagai warga negara yang tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan. Walau sistem militer sudah memberi keputusan, suara rakyat dan kebenaran yang diperjuangkan Bayu tetap bergema, mengingatkan bahwa perubahan selalu dimulai dari keberanian satu individu. Bayu melangkah pelan di sepanjang jalan kampung yang penuh kenangan. Udara sore yang sejuk menyapa wajahnya,
seolah memberikan ketenangan setelah badai yang ia hadapi selama ini. Ia sudah tidak lagi mengenakan seragam tentara, namun semangat dan harga diri yang ia bawa tetap utuh, tak terkikis oleh putusan pengadilan militer. Di depan rumah sederhana, Bu Sumarni berdiri menunggu dengan senyum hangat. Meskipun fisiknya terlihat lelah, matanya memancarkan kebanggaan yang mendalam pada anaknya. "Nak, kau pulang," ucapnya dengan suara lembut. Bayu mengangguk, merasakan kehangatan yang tak tergantikan dari pelukan ibunya. "Iya, Bu, aku pulang untuk mulai lagi, dari sini." Hari-hari berikutnya, Bayu membantu ibunya berjualan sayur di pasar tradisional. Ia kembali ke akar kehidupan sederhana yang dulu sempat terlupakan. Di tengah interaksi dengan warga, ia merasakan hubungan yang lebih kuat dan makna perjuangan yang sesungguhnya. Masyarakat kampung tetap mendukung dan menghormati Bayu. Mereka tahu bahwa walaupun ia bukan lagi tentara aktif, ia tetap menjadi simbol keberanian dan keadilan. Bayu juga mulai aktif dalam kegiatan sosial, membantu warga kecil yang selama ini terabaikan. Tidak semua kemenangan harus diraih dengan kemenangan hukum, pikir Bayu suatu sore saat membantu seorang ibu tua yang kesulitan membawa barang dagangan. Ia sadar, kadang yang paling penting bukanlah posisi atau jabatan, melainkan keberanian untuk tetap berdiri tegak dan membela yang benar, apapun risikonya. Bu Sumarni menatap anaknya dengan bangga. "Nak, ibu tahu kau sudah berjuang sekuat tenaga. Ibu tetap ada di sini, di sampingmu." Bayu tersenyum, menyadari bahwa sejauh apapun perjuangan membawanya, rumah dan ibu adalah tempat teraman dan terkuat untuk kembali. Cerita Bayu bukanlah tentang kekalahan atau kemenangan di pengadilan militer, tapi tentang kekuatan hati seorang anak yang berani melawan ketidakadilan demi ibunya dan rakyat kecil. Di kampung yang sederhana itu, perjuangan mereka akan terus hidup, menjadi pelajaran dan inspirasi bagi siapa saja yang berani berdiri tegak melawan ketidakadilan. Dan itulah akhir dari cerita kita kali ini. Setiap perjalanan pasti membawa pelajaran, dan semoga kisah tadi bisa memberi inspirasi atau hiburan buat kamu yang nonton. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan tentu saja subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya.